Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Zumratul Maulida selaku dosen pengampu mata kuliah apresiasi puisi dan teman-temanku kelas Tebin 3A yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Sutarji Kulzum Bahri akan menjelaskan mengenai apresiasi puisi dengan pendekatan objektif, pragmatif, dan ekspresif. Berikut penyusun materi. Yang pertama Alvina Fadila Santri, yang kedua Muhammad Afan Asidki, yang ketiga Alvin Khalifatul Fitriyah, yang keempat Aslam Mali. Berikut adalah paparan materi dari kelompok kami. Seperti Djoko Darmono adalah seorang penyair Indonesia yang terkenal hingga saat ini dan karya-karya beliau pun eksis hingga saat ini. Kumpulan sajak pilihan karya seperti Djoko Darmono yang diterbitkan oleh Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta tahun 1994. Sajak-sajak yang termuat dalam buku ini dipilih oleh penyairnya dari sekian ratus sajak yang dihasilkan selama 30 tahun, antara 1964 sampai 1994. Dalam buku ini memuat 96 judul sajak yang berjudul Hujan Bulan Juni. Karya-karya puisi Sapardi cukup dikenal masyarakat, termasuk diantaranya oleh mereka yang bukan termasuk pecinta puisi. Sapardi memang dikenal sebagai penyair yang mampu mengolah kata-kata sederhana menjadi sebuah lirik puisi yang syarat makna. Dalam kesederhanaan, puisi Sapardi membuka ruang pembaca yang begitu luas. Salah satunya adalah puisi Hujan Bulan Juni. Hujan merupakan tema pokok yang diambil Sapardi dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang berorientasi atau memfokuskan perhatian kepada puisi itu sendiri. Puisi dianggap sebagai objek yang bisa mencukupi diri sendiri, dunia yang mandiri. Karena dianggap sebagai dunia yang otonom, maka penguraian, penafsiran, dan penilaian didasarkan pada puisi itu sendiri tanpa melihat penyair, pembaca, maupun realitas. Tema dalam puisi Hujan Bulan Juni yaitu cinta yang disimpan dan tidak terungkapkan kepada seseorang, dan lebih memilih untuk mencintai dalam diam. Hal tersebut dilihat pada bait pertama puisi yang digunakan penulis yang mengarahkan pembaca kepada hal-hal perasaan seorang insan yang dicintainya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Rasa adalah sikap pengarang terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Pada puisi ini mengandung perasaan sedih akan ketulusan cinta, kesabaran, dan kesederhanaan yang mendalam mewarnai puisi ini. Hal itu tampak dan tergambarkan dengan jelas dari makna kata-kata yang digunakan. Selain itu, rasa dalam puisi ini dapat dilihat pada lirik ke-10 dan ke-11. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nada adalah cara pengarang menyampaikan isi puisinya yang erat kaitannya dengan rasa dan tema. Nada yang digunakan pada puisi yaitu cenderung lirih dengan emosi tenang. Hal tersebut tergambar dari pemilihan kata dari setiap bait yang digunakan penulis seperti kata tabah, bijak, dan arif adalah kata yang mencirikan nada dalam puisi ini, sehingga pengarang dalam puisinya menuangkan perasaannya, sehingga akhirnya menghapus jejak-jejak kakinya. Amanat adalah sebuah pesan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca di dalam puisi tersebut. Amanat yang disampaikan dalam puisi Hujan Bulan Juni yaitu kebesaran hati untuk menahan dan menyembunyikan rasa, serta kearifan untuk tidak memaksakan kehendaknya. Dalam puisi ini juga mengingatkan kepada semua manusia untuk memiliki sifat diantaranya ketabahan, kearifan, bijaksana dalam keadaan berat sekalipun. Apresiasi puisi Sapardi Djoko Damono Hujan Bulan Juni melalui pendekatan pragmatis. Pragmatis itu sendiri adalah kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Puisi Hujan Bulan Juni terdiri dari 12 baris, 3 bait. Bila dicermati kata demi kata dan lirik demi liriknya,
Puisi ini memiliki diksi yang sederhana, bahkan sangat akrab dengan keseharian kita. Dalam puisi ini terdapat bentuk pengulangan pada kata-kata di puisi tersebut. Yang termasuk bentuk pengulangan sintaksis ialah paralelisme, yaitu kesamaan struktur antar kalimat atau bagian kalimat. Pada puisi ini ada pengulangan kata hujan bulan Juni. Pada setiap baitnya, paralelisme itu adalah pengulangan kata. Pengulangan kata tersebut tidak lazim, artinya tidak normal karena tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau percakapan sehari-hari. Melalui kepiawaian Sapardi, kesederhanaan kata-kata tersebut tidak sekedar dirangkai menjadi larik-larik yang sangat indah, tetapi kata-kata tersebut juga diberinya roh sehingga bisa hidup pada puisi tersebut. Dalam puisi ini, kata hujan tidak hanya sekedar butir air yang jatuh. Oleh Sapardi, hujan seolah diberi jiwa yang memiliki sifat tertentu pada setiap baitnya, seperti tabah, bijak, arif, dan kemudian dapat pula dilihat perilaku dari setiap bait seperti dirahasiakannya, dihapusnya, dibiarkannya. Seperti pada puisi ini, kita diajari pada puisi Hujan Bulan Juni di setiap bait, pada baris pertama diucapkan kata-kata seperti tabah, bijak, dan arif. Di sini penyair menyampaikan pada teks puisi tersebut sebuah pesan kepada pembaca atau masyarakat, yaitu beberapa aspek etika agar pembaca atau masyarakat diharapkan memiliki sifat-sifat dan ibaratkan pada puisi Hujan Bulan Juni, yaitu sifat tabah, bijak, dan arif dalam menghadapi segala sesuatu atau dalam mengambil suatu keputusan. Hujan dalam puisi tersebut seolah menjelma menjadi tokoh yang begitu dekat dengan pembaca. Mungkin saja dapat mewakili dirinya sendiri bagi pembaca, sebab bukan tidak mungkin pembaca memiliki rasa yang sama dengan yang dirasakan oleh Hujan Bulan Juni tersebut. Yang saya rasakan setelah membaca puisi tersebut, saya merasakan rindu atau cinta yang ditahan, dirahasiakan, dan sengaja tidak diucapkan. Pendekatan ekspresif merupakan teori klasik yang menitikberatkan kajiannya pada pengarang, selaku pencipta karya sastra, khususnya yang berkaitan dengan maksud, tendensi, niatan pengarangnya. Hujan Bulan Juni 1990 yang seluruhnya merupakan musikalisasi dari sajak-sajak Sapardi Djoko Damono. Puisi Hujan Bulan Juni menggambarkan seseorang yang memiliki rasa rindu atau cinta kepada orang lain, tetapi karena suatu hal seseorang tersebut menjadi ragu-ragu atau merasa tidak mungkin untuk menyampaikannya dan mencoba untuk menghilangkan atau menghapuskan rasa yang dimilikinya itu dan membiarkannya untuk tetap tak tersampaikan. Jika dilihat dari sisi penyairnya, mungkin pada waktu itu si penyair ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, tetapi tidak dapat disampaikan karena mungkin ada suatu hal yang menghalanginya untuk menyampaikan sesuatu itu. Si penyair juga berusaha untuk menghapuskan jejak-jejak perasaannya yang ragu-ragu untuk disampaikan, dan si penyair hanya bisa menyampaikannya lewat sebuah puisi. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatian.